Salam olahraga dan salam damai untuk seluruh pencinta sepak bola tanah air. Terima kasih telah bergabung kembali dalam pembahasan mendalam mengenai perkembangan tim nasional Indonesia. Hari ini, kita akan membedah sebuah fase penting yang sedang dihadapi oleh skuad Garuda di penghujung tahun 2025 ini. Setelah melalui berbagai dinamika di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita kini berdiri di ambang pintu era baru. Sebuah era di mana PSSI dan manajemen tim nasional tidak lagi hanya melihat satu atau dua pertandingan ke depan, melainkan sedang menyusun cetak biru jangka panjang yang terukur hingga tahun 2030. Berdasarkan informasi terkini, fokus utama kita saat ini terbagi menjadi dua hal besar. Pertama, transisi kepemimpinan teknis dengan kehadiran pelatih kepala baru yang akan menggantikan era sebelumnya. Dan kedua, perubahan strategi partisipasi Indonesia dalam turnamen regional dan internasional demi satu tujuan konkret, mendongkrak ranking FIFA secara signifikan. Daripada U23 untuk Olimpiade 2028. Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini ya. Lalu nanti 2027 untuk 2028 ya. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade. Kita ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 7 kan itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Mengapa ini penting? Karena ranking FIFA bukan sekadar angka. Ia adalah kunci masuk untuk mendapatkan jalur yang lebih mudah dalam kualifikasi turnamen mayor di masa depan, khususnya Piala Dunia 2030. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membahas secara rinci bagaimana roadmap atau peta jalan ini bekerja, apa itu FIFA Asian Cup yang digadang-gadang menjadi lumbung poin, dan bagaimana kesiapan materi pemain kita, mulai dari Jai Ides hingga talenta muda lainnya dalam menyongsong jadwal padat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Selama puluhan tahun, publik sepak bola Asia Tenggara akrab dengan Piala AFF. Turnamen ini memang bergengsi secara emosional dan rivalitas regional, namun memiliki satu kelemahan fatal. Ia tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, atau poin yang diberikan sangat kecil, sehingga tidak berdampak signifikan pada peringkat dunia. Namun, narasi tersebut kini berubah. FIFA telah memberikan pengakuan yang lebih serius terhadap kompetisi di kawasan ini melalui format baru yang kita sebut sebagai FIFA Asian Cup. Ini adalah perubahan paradigma yang krusial. Dalam format baru ini, turnamen antar negara Asia Tenggara diakui sebagai kompetisi kategori A atau setara dengan pertandingan persahabatan resmi dalam kalender FIFA. Artinya, setiap kemenangan, setiap hasil imbang, dan setiap gol yang tercipta memiliki nilai konversi poin yang nyata untuk ranking dunia. Bagi Indonesia, ini adalah peluang emas. Jika sebelumnya kita sering dilema apakah harus menurunkan tim lapis kedua atau tim utama di ajang regional, kini jawabannya menjadi jelas. Kita harus menurunkan kekuatan terbaik. Mengapa ini penting? Karena ini adalah cara tercepat dan paling efisien untuk memanen poin. Bayangkan skenarionya, Indonesia akan bertanding melawan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Di atas kertas, dengan materi pemain yang kita miliki saat ini, peluang kita untuk menang cukup besar. Jika kita bisa menyapu bersih kemenangan di turnamen ini, lonjakan peringkat FIFA kita akan sangat drastis, berpotensi naik belasan hingga puluhan peringkat hanya dalam satu periode turnamen. Selain itu, turnamen ini juga menarik minat negara-negara non-ASEAN untuk ikut serta sebagai tim undangan, melihat potensi kompetitif yang meningkat. Ini menjadikan FIFA Asian Cup bukan lagi sekadar piala kampung, melainkan panggung internasional yang valid untuk menguji konsistensi tim di bawah asuhan pelatih baru nantinya. Berbicara mengenai pelatih baru, transisi ini terjadi di momen yang sangat sibuk. Setelah era pelatih sebelumnya berakhir pada Oktober 2025, pelatih anyar yang ditunjuk PSSI yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi tidak memiliki waktu untuk bersantai. Jadwal timnas Indonesia sangat padat. Kita akan langsung dihadapkan pada FIFA Asian Cup, kemudian berlanjut ke turnamen FIFA Series,
persiapan kualifikasi Piala Asia 2027, hingga akhirnya menatap kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada tahun 2028. Tantangan bagi pelatih baru ini cukup kompleks. Ia harus segera menyatukan visi dengan skuad yang sudah terbentuk. Beruntungnya, fondasi timnas saat ini sudah cukup solid. Kerangka tim yang dibangun selama 2 tahun terakhir tidak perlu dibongkar total. Tugas utama pelatih baru adalah memoles taktik, meningkatkan chemistry, dan yang paling penting, memaksimalkan potensi para pemain yang berkarir di Eropa. Ada poin menarik mengenai FIFA Series. Ini adalah inisiatif FIFA untuk mempertemukan tim dari konfederasi yang berbeda dalam satu turnamen mini. PSSI berencana memanfaatkan ajang ini semaksimal mungkin. Dengan status pertandingan yang resmi, klub-klub di Eropa maupun luar negeri memiliki kewajiban untuk melepaskan pemainnya. Ini berbeda dengan Piala AFF terdahulu, di mana kita sering kesulitan memanggil pemain karena bentrok dengan jadwal klub dan bukan agenda FIFA. Dengan status FIFA Matchday yang melekat pada turnamen-turnamen mendatang, kita bisa berharap melihat skuad full tim. Nama-nama seperti Jai Ides, Nathan Chueon, Ivar Jenner, hingga Kevin Dix dan Mace Hilgers memiliki kewajiban legal dan profesional untuk membela timnas jika dipanggil. Ini memberikan keleluasaan taktis yang luar biasa bagi pelatih baru untuk menerapkan strategi tingkat tinggi, bukan sekadar strategi bertahan dan menunggu yang sering kita lihat saat tim tidak turun dengan kekuatan penuh. Salah satu fenomena menarik yang dibahas dalam analisis terkini adalah bagaimana persepsi negara-negara tetangga terhadap timnas Indonesia telah berubah total. Dulu, Indonesia dipandang setara atau bahkan di bawah beberapa negara tetangga secara organisasi permainan. Namun dengan masuknya gelombang pemain diaspora yang berkualitas grade A, Indonesia kini menjadi magnet baru sepak bola ASEAN. Media dan publik sepak bola di Malaysia, Vietnam, dan Thailand kini mulai menaruh respek yang tinggi. Mereka tidak hanya melihat Indonesia sebagai rival, namun juga sebagai representasi Asia Tenggara di level yang lebih tinggi. Fakta bahwa pemain kita menjadi starter di Serie A Italia, Eredivisie Belanda, hingga Liga Belgia membuat standar sepak bola di kawasan ini ikut terangkat. Pemain-pemain seperti Jai Ides, Kevin Dix, Mace Hilgers, dan Oleh Romeni bukan hanya aset teknis di lapangan, mereka adalah aset diplomasi olahraga. Kehadiran mereka di turnamen regional, yaitu FIFA Asian Cup, akan menaikkan nilai jual turnamen tersebut. Hak siar televisi akan meningkat, sorotan pemandu bakat internasional akan tertuju ke sini, dan secara tidak langsung memberikan panggung bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk ikut unjuk diri. Kita harus akui, integrasi ini tidak selalu mulus, namun semangat nasionalisme yang ditunjukkan para pemain keturunan ini sangat nyata. Kita melihat bagaimana mereka kecewa saat gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dan bagaimana mereka langsung berikrar untuk fokus ke target berikutnya. Mentalitas tidak mau kalah dan standar disiplin Eropa inilah yang sedang ditularkan ke seluruh elemen tim. Kombinasi antara talenta lokal yang Spartan dan pemain diaspora yang taktis inilah yang akan menjadi senjata utama pelatih baru. Tujuannya bukan lagi sekadar juara ASEAN, itu sudah menjadi target minimum, tapi bagaimana bermain dengan standar Asia level atas, setara dengan Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Mari kita tarik garis lurus ke tujuan akhir dari semua kesibukan ini, Piala Dunia 2030. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus sibuk mengejar ranking FIFA sekarang? Bukankah kualifikasinya masih lama? Disinilah letak strategi cerdasnya. Sistem kualifikasi turnamen FIFA, baik itu Piala Asia maupun Piala Dunia, selalu menggunakan sistem pembagian pot unggulan berdasarkan ranking FIFA terbaru saat undian dilakukan. Jika ranking Indonesia masih berkutat di papan bawah atau menengah, misalnya di luar 100 besar dunia, kita akan masuk ke dalam pot yang tidak menguntungkan. Kita akan satu grup dengan raksasa-raksasa Asia sejak babak awal. Ini membuat jalan menuju lolos menjadi sangat terjal dan sulit. Namun jika melalui FIFA Asian Cup dan FIFA Series ini, kita berhasil menembus katakanlah peringkat 70 atau 80 besar dunia, posisi tawar kita berubah drastis. Kita bisa masuk ke pot 2 atau bahkan pot 1 di kualifikasi tingkat Asia. Artinya, kita akan terhindar dari pertemuan dini melawan tim-tim sekelas Jepang atau Iran di fase grup awal. Kita akan bertemu lawan yang lebih ringan, yang memperbesar peluang kita untuk melaju ke putaran final. Jadi, setiap pertandingan di FIFA Asian Cup besok,
bukanlah sekadar pertandingan demi gengsi mengalahkan tetangga. Itu adalah investasi poin. Itu adalah tabungan kita untuk tahun 2028 dan 2030. PSSI menyadari hal ini, dan itulah mengapa narasi era baru ini digaungkan. Kita sedang membangun jalan tol sendiri menuju Piala Dunia dengan cara mempermudah rutenya melalui perbaikan ranking sejak dini. Selain itu, blueprint ini juga mencakup timnas U23 yang dipersiapkan untuk Olimpiade 2028. Ada kesinambungan pembinaan. Pemain yang saat ini berusia 20 hingga 21 tahun akan mencapai usia emas, 25 hingga 26 tahun pada saat kualifikasi Piala Dunia 2030 dimulai. Ini adalah siklus yang sedang dijaga keberlangsungannya. Mari kita tarik garis lurus ke tujuan akhir dari semua kesibukan ini, Piala Dunia 2030. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus sibuk mengejar ranking FIFA sekarang? Bukankah kualifikasinya masih lama? Disinilah letak strategi cerdasnya. Sistem kualifikasi turnamen FIFA, baik itu Piala Asia maupun Piala Dunia, selalu menggunakan sistem pembagian pot unggulan berdasarkan ranking FIFA terbaru saat undian dilakukan. Jika ranking Indonesia masih berkutat di papan bawah atau menengah, misalnya di luar 100 besar dunia, kita akan masuk ke dalam pot yang tidak menguntungkan. Kita akan satu grup dengan raksasa-raksasa Asia sejak babak awal. Ini membuat jalan menuju lolos menjadi sangat terjal dan sulit. Namun jika melalui FIFA Asian Cup dan FIFA Series ini, kita berhasil menembus katakanlah peringkat 70 atau 80 besar dunia, posisi tawar kita berubah drastis. Kita bisa masuk ke pot 2, atau bahkan pot 1 di kualifikasi tingkat Asia. Artinya, kita akan terhindar dari pertemuan dini melawan tim-tim sekelas Jepang atau Iran di fase grup awal. Kita akan bertemu lawan yang lebih ringan, yang memperbesar peluang kita untuk melaju ke putaran final. Jadi, setiap pertandingan di FIFA Asian Cup besok bukanlah sekadar pertandingan demi gengsi mengalahkan tetangga. Itu adalah investasi poin. Itu adalah tabungan kita untuk tahun 2028 dan 2030. PSSI menyadari hal ini, dan itulah mengapa narasi era baru ini didengungkan. Kita sedang membangun jalan tol sendiri menuju Piala Dunia, dengan cara mempermudah rutenya melalui perbaikan ranking sejak dini. Selain itu, blueprint ini juga mencakup timnas U23 yang dipersiapkan untuk Olimpiade 2028. Ada kesinambungan pembinaan. Pemain yang saat ini berusia 20-21 tahun akan mencapai usia emas, yaitu 25 hingga 26 tahun, pada saat kualifikasi Piala Dunia 2030 dimulai. Ini adalah siklus yang sedang dijaga keberlangsungannya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kegagalan menembus Piala Dunia 2026 bukanlah akhir, melainkan sebuah pelajaran mahal yang menjadi fondasi untuk rencana yang lebih matang. Era baru di bawah pelatih anyar dengan dukungan turnamen resmi seperti FIFA Asian Cup serta kedalaman skuad yang semakin mewah memberikan kita alasan yang logis, bukan emosional, untuk optimis. Tugas kita sebagai pendukung adalah memberikan ruang bagi proses ini berjalan. Kritik tetap diperlukan, namun dukungan yang konstruktif akan jauh lebih membantu. Mari kita nantikan kiprah skuad Garuda di turnamen terdekat. Dan semoga strategi pengumpulan poin ranking ini berjalan mulus sesuai rencana. Sepak bola Indonesia sedang berproses menjadi industri dan prestasi yang lebih profesional. Maju terus sepak bola Indonesia!